Benarkah Hawa yang paling disalahkan? Sejak kecil, kita sering mendengar satu kalimat yang seolah menjadi kebenaran turun-temurun. Hawa penyebab manusia terusir dari surga. Perempuan dianggap sumber awal kesalahan. Perempuan dianggap awal dari kejatuhan. Tapi, benarkah demikian? Mari kita kembali kepada awal kisahnya. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Lalu Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan baginya. Mereka tinggal di surga, tidak lapar, tidak haus, tidak kekurangan apapun. Hanya satu larangan, jangan mendekati satu pohon tertentu. Di dalam ketenangan surga, datanglah satu bisikan. Al-Quran menyebutnya sebagai waswasa. Iblis membisikkan kepada keduanya. Ia berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ia tidak memaksa, ia membujuk. Bahkan ia bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua." Dengan tipu daya itu, ia menggoda keduanya sedikit demi sedikit, hingga tangan itu terulur, dan Al-Quran menegaskan, maka keduanya tergelincir karenanya. Dalam sebagian riwayat dan kisah yang berkembang, disebutkan bahwa Hawa lebih dahulu tergoda. Disebutkan pula bahwa ia yang pertama mendekati pohon itu, dan mungkin ia yang pertama merasakan buah itu. Jika itu benar, maka Hawa adalah manusia pertama yang merasakan konsekuensi dari sebuah pilihan. Namun Al-Quran tetap menegaskan, maka keduanya tergelincir. Jadi, apakah ini tentang satu pihak atau tentang dua hati yang sama-sama diuji? Coba pikirkan baik-baik. Kadang sejarah besar berubah hanya karena satu langkah kecil. Jika memang hari itu ia yang lebih dulu mendekat, jika memang tangannya yang pertama terulur, maka dari situlah kekacauan ini bermula. Ini bukan sekadar asumsi kosong. Literatur kuno dalam kitab Kejadian pasal 3 mencatat urutannya dengan sangat dingin, bahwa perempuan itulah yang pertama melihat, dia yang mengambil, dan dia yang memakannya sebelum memberikannya kepada Adam. Bahkan dalam tafsir klasik Ibnu Katsir dan hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa tanpa peran Hawa, tidak akan ada pengkhianatan dalam sejarah manusia. Adam hanya menyusul setelah benteng pertahanannya diruntuhkan oleh bujukan. Logikanya sederhana, tanpa gerakan pertama itu, kita tidak akan pernah mengenal rasa lapar. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian yang mengerikan. Surga tetap menjadi rumah, bukan sekadar dongeng masa lalu. Satu keputusan, satu pilihan dari satu orang telah menggeser seluruh garis waktu peradaban. Bumi yang keras dan kelelahan yang Anda rasakan hari ini adalah harga yang harus dibayar atas sebuah langkah yang salah. Sejarah tidak bisa dihapus. Semua beban ini bermula dari satu tangan yang lebih dulu bergerak. Dan dari sanalah tuduhan itu tetap hidup dan akan tetap tak terbantahkan. Tapi, mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Benarkah ini semua kesalahan Hawa? Atau justru
Ini adalah skenario yang memang harus terjadi. Coba buka kembali literatur lainnya. Dalam Al-Baqarah ayat 30, jauh sebelum pohon itu ada, Pencipta sudah berkata, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Bumi bukan rencana cadangan. Bumi bukan tempat pembuangan karena sebuah kesalahan. Bumi adalah tujuan utama sejak napas pertama ditiupkan. Hawa bukan penyebab bencana. Dia hanyalah instrumen dari sebuah takdir yang tak terelakkan. Tanpa langkah itu, manusia tidak akan pernah belajar tentang perjuangan, tentang kasih sayang, tentang pengampunan, dan tentang arti menjadi manusia seutuhnya. Jadi berhentilah menunjuk jari. Kita di sini bukan karena seseorang kalah oleh godaan. Kita di sini karena kita memang punya tugas besar yang harus diselesaikan. Bumi adalah panggung kita. Dan langkah Hawa, itu hanyalah tirai yang dibuka agar pertunjukan sejarah bisa dimulai. Pada akhirnya, tidak ada yang kebetulan. Surga adalah awal, tapi bumi adalah tujuan. Pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang pertama memetik buah itu, tapi apakah kita sanggup menjalani tugas besar yang ia buka jalannya? Hawa, bencana peradaban, atau arsitek takdir manusia? Jawabannya ada di dalam cara kita melihat diri sendiri hari ini.